Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmatnya lah, saya masih mampu membuat video ini. Dan teman-teman serta ibu guru masih bisa dan masih sempat melihat video ini. Ibu Tarida yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat karya saya sendiri yang saya beri judul Tetap Semangat Walau Belajar Online. Tapi sebelum lanjut, sekedar informasi saja, semua fakta-fakta yang saya sampaikan di dalam video ini itu berdasarkan video podcast Om Deddy bersama Pak Nadiem Makarim. Kalau teman-teman mau tahu yang mana videonya, yang ini teman-teman, yang ini ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat video fullnya, ingin mempelajari sendiri apa sih yang diobrolin Pak Nadiem Makarim di sana, langsung aja cek videonya di YouTube ya. Oke teman-teman, pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat ini sangat marak diceritakan, dibicarakan, dan jadi buah bibir semua masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, rahasia umum, bahwa tempat-tempat publik yang lebih ramai dan mungkin kemungkinan penyebaran COVID-nya lebih besar, seperti pasar, mal, perkantoran, serta tempat pariwisata, itu telah diberi izin pembukaan kembali. Tapi, kenapa sekolah ditutup? Ya, kenapa sekolah kita ditutup dan malah melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Kita tidak boleh langsung mengecam pemerintah kita. Tidak adil, tidak ini, tidak itu. Jangan. Kita cari faktanya teman-teman. Menurut fakta dari survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, sekolah-sekolah tidak bisa dibuka bukan karena lingkungannya tidak berada di zona hijau atau di zona kuning, tapi banyaknya wali murid yang tidak setuju dengan pembukaan sekolah. Kenapa tidak? Karena orang tua kita takut anaknya terpapar COVID-19. Betul, COVID-19 yang menjadi momok terbesar dunia saat ini. Ya, memang benar sih, niatnya baik agar anak tidak terpapar COVID-19. Tapi kenapa di sektor pendidikan yang ditutup? Tidak mikirkan masa depan kita nanti gimana. Tapi, tenang teman-teman, kita sebagai smart people, orang-orang cerdas, kita harus tetap semangat belajar walaupun online teman-teman. Kenapa? Karena pendidikan nomor satu teman-teman, number one. Jadi kita harus tetap belajar dengan giat, dengan cara apapun itu. Dan ingat pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita harus cari ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Yang namanya ilmu ya tetap ilmu, walaupun caranya berbeda teman-teman. Ya mungkin memang PJJ ini banyak kekurangan di mana-mana. Ya seperti membuat kita bosan, lelah, terlalu banyak tugas yang menumpuk, terlalu bergantung dengan jaringan. Tapi hilangkan semua itu. Kita hilangkan semua itu. Kita harus berpikir secara pintar, smart, demi masa depan kita juga kan. Demi masa depan kita juga kan. Demi masa depan keluarga kita juga kan. Jadi kita harus belajar dengan giat. Dan kita harus cari kelebihan dari PJJ ini yang mungkin dengan kita tahu kelebihannya, itu bisa menjadi mood buster kita. Mood buster kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar jarak jauh ini. Nah, apa sih kelebihannya? Kalau teman-teman merasa tidak dapat kelebihannya, hanya menemukan kekurangan, PJJ ini banyak kurangnya doang, mana kelebihannya? Oke, saya akan buka pikiran teman-teman, karena banyak banget kelebihannya. Banyak sekali kelebihan dari PJJ ini yang teman-teman tidak sadari. Apa sih kelebihannya? Pertama, orang tua jadi tahu apa saja pembelajaran yang ada di sekolah anaknya. Betul teman-teman, itu hal yang paling kita tunggu-tunggu.
Karena apa? Selama ini orang tua hanya salah sangka pada anaknya, yang tidak percaya dengan anaknya belajar. Padahal sudah dari jam 7 sampai jam 3, anaknya itu di sekolah. Tapi masih disuruh belajar lagi. Wow, setidak percaya itu orang tua dengan pembelajaran kita di sekolah. Dan dengan adanya PJJ ini, orang tua bisa mengawasi langsung kegiatan sekolah anaknya, kegiatan pembelajaran anaknya, serta apa aja yang dipelajari oleh anaknya di sekolah. Jadi, orang tua nggak bisa semena-mena lagi marahin kita untuk main HP setelah belajar. Karena orang tua tahu cara belajar kita dan pembelajaran kita itu ribet dan rumit banget. Tambah lagi kurikulumnya 2013 yang mengharuskan semua siswa berpikir kritis dan mandiri. Betul nggak teman-teman? Oke, kelebihan kedua dari PJJ ini adalah mempermudah kita masuk sekolah impian. Ya mudahlah jelas, karena apa? Semua tes ini itu gak ada. Semuanya dihilangkan karena COVID-19. Ya sih. Memang ini sangat-sangat memalukan bagi generasi kita. Tapi paling tidak, ini membuat peluang kita masuk ke sekolah impian itu lebih mudah. Betul tidak? Dan kelebihan ketiga dari PJJ ini adalah materi-materi yang diberikan oleh guru itu diperpadat atau dipadatkan. Maksudnya dipadatkan itu apa sih? Anggap aja materi yang seharusnya dikasih oleh guru ke kita itu segini teman-teman. Dan materi itu dipadatkan. Jadi segini. Jadi teman-teman, kita harus bersyukur gitu loh. Ya materinya sebanyak ini jadi segini bos. Kita harus bersyukur. Paling tidak materi yang nggak dibutuhkan itu tidak diterangkan oleh guru. Dan guru hanya mencari konsep-konsep utamanya saja atau tiang utama dalam pembelajaran itu yang akan diberikan kepada murid agar murid lebih paham dan lebih mengerti apa aja materi yang diberikan. Kelebihan keempat yang menurut saya kelebihan yang paling wow dan mungkin akan menjadi suatu inovasi terbaru di masa depan nanti mungkin setelah COVID-19 berakhir. Kelebihan keempat menurut saya adalah karena COVID-19, karena PJJ, kita dari sebuah kalangan ya, dari guru, murid, dari orang tua, itu menjajal yang namanya teknologi. Benar teman-teman, menjajal yang namanya teknologi. Yang sebelumnya mungkin kita cuma bisa main sosmed, sosial media, kita hanya bisa main game. Nggak ada hal lain selain itu yang kita tahu dari handphone kita atau smartphone kita. Tapi sekarang kita belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih berguna, seperti aplikasi meeting, seperti Cisco Webex, Zoom, dan lain sebagainya, untuk belajar. Yang sebelumnya kita nggak pernah sama sekali ya kan. Guru pun juga seperti itu. Guru harus share materi, share latihan soal, itu menggunakan Google Classroom. Sebelumnya ya nggak pernah kan. Berarti keuntungan dari PJJ ini sangat berdampak besar bagi kita besok. Mungkin akan ada yang namanya pembelajaran online lagi setelah COVID-19 yang lebih efektif daripada ini. Mungkin opini saya ya. Mungkin saja itu akan dikembangkan jadi sebuah inovasi yang luar biasa. Dan kita yang mungkin lah teman-teman juga harus jujur ya. Mungkin seperti aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PDF yang ada di smartphone kita, teman-teman belum pernah nyentuh sama sekali. Jujur, di HP kita ya, bukan di komputer, PC, atau laptop, di handphone kita. Dan gara-gara COVID, PJJ, tugas dikerjakan lewat Microsoft Word itu sangat banyak, seperti kita harus membuat makalah lewat MS Word, kita harus buka file buku lewat PDF, kita harus buka file-file lainnya di Excel seperti nomor meeting atau lain sebagainya. Secara tidak sadar, kita mulai menguasai teknologi yang dulu kita nggak pernah makainya. Nah, banyak kan kelebihannya teman-teman. Jadi jangan lihat kekurangannya aja. Banyak kok kelebihan dari PJJ ini. Apalagi kita di zaman milenial yang teknologinya berkembang pesat. Jauh, bahkan Jepang saja sudah menciptakan robot yang rupanya hampir mirip dengan manusia.
Masa kita harus kalah dari Jepang? Kita bisa. Orang Indonesia itu pintar-pintar, cuma pemalas. Betul tidak? Betul. Betul banget. Kita tuh pintar-pintar, nggak ada yang nggak pintar. Semuanya tuh pintar, tapi hanya kemauan kita yang mendukung kita akan jadi orang pintar apa tidak. Dan sebagai motivasi untuk kita bersama teman-teman. Sekali-sekali teman-teman lihat TV, lihat-lihat berita, di YouTube coba cari-cari tentang berita. Banyak saudara-saudara kita, bahkan adik-adik kita yang masih SD, SMP, mereka rela jalan berkilo-kilometer hanya untuk daring. Terutama mereka yang berada di pedalaman atau pelosok, seperti di pedalaman Maluku, di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua. Mereka rela loh teman-teman untuk jalan jauh-jauh. Bahkan ada yang rela mendaki gunung yang sangat terjal hanya untuk daring teman-teman. Garis bawahi hanya untuk daring. Untuk daring teman-teman. Kita yang sudah dikasih kenyamanan, cuma di rumah doang, handphonenya udah ada, paketnya udah ada, jaringannya pun juga bagus, tapi kita masih ngeluh, males izin aja lah, jaringan nge-lag dikit nih, gak suka saya. Ini yang harus kita buang jauh-jauh teman-teman. Rasa bersyukur kita tuh tidak ada sama sekali. Seharusnya kita bersyukur, kita tunjukkan rasa syukur kita dengan cara kita serius belajar. Bisa. Walaupun pembelajaran seperti ini, cobalah kita tingkatkan kompetensi kita. Kita tingkatkan skill kita, mutu kita dalam pembelajaran. Kita tunjukkan kalau kita itu bisa jadi generasi yang pintar, bukan generasi yang bodoh. Jadi kita harus semangat untuk belajar, meningkatkan skill kita, baik akademis, non-akademis, walaupun di rumah aja. Ya teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pidato ini, teman-teman bisa terdorong hatinya untuk lebih serius belajar dan lebih kuat nyalinya menjalankan PJJ ini. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah baiknya lah dari pidato ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.